Tanda-tanda akan berakhirnya kehidupan umat manusia atas muka bumi semakin hari semakin nampak jelas. Bukti-bukti yang ada pada saat ini tak lepas dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang silam. Tanda yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya ialah atas dahsyatnya dari fitnah Dajjal. Akan datangnya musibah terbesar atas umat manusia, yakni dari fitnah Dajjal ini. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada umatnya melalui hadis-hadisnya mengenai makhluk Dajjal, agar umat Islam senantiasa waspada agar dapat menjaga keimanannya, supaya tidak terlepas agar kokoh dari terpaan fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh makhluk Dajjal ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai siapa sosok makhluk Dajjal ini, kita simak berikut ini. Silsilah keluarga Dajjal. Dajjal berasal dari negeri Samirah, Palestina, dan berasal dari silsilah keturunan yang cukup aneh untuk dibahas karena garis keturunan ke atasnya sangat jauh menyimpang dari jalan kebenaran karena dihasilkan dari proses di luar kewajaran. Ayahnya berasal dari hasil hubungan adik kakak incest, serta ibunya berasal dari hasil hubungan adik kakak incest. Kemudian kelahiran Dajjal adalah dari hasil hubungan sewaktu ibunya sedang mengalami menstruasi atau haid. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hubungan sewaktu ibunya sedang haid tersebut tidak menghalangi proses pembuahan. Dajjal dilahirkan ketika ayah ibunya lama menunggu kehadiran sang anak selama 30 tahun, maka lahirlah Dajjal. Keluarga Dajjal ini merupakan para penyembah berhala, mulai dari nenek moyangnya seperti kakek, ayah, dan ibunya semuanya merupakan para penyembah berhala. Nama Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisahnya banyak disebutkan dalam hadis, seperti tentang tanda-tanda kemunculannya dan fitnah yang akan ditimbulkannya. Sejak usia bayi sampai 5 tahun, Dajjal ini tidak menyusu kepada ibunya karena selama itu keadaannya hanya tidur. Akibat air susu ibunya tidak disusukan kepada Dajjal ini, maka ibunya terkena kanker payudara dan akhirnya ibunya meninggal dunia. Menginjak usia 5 tahun, Dajjal mulai terbangun dan pada suatu malam ia merangkak menuju ke sebuah patung besar tempat pemujaan kerajaan. Ketika ia mendekati patung yang terbesar tersebut, ia diam di sana di pangkuan patung tersebut. Tak lama kemudian, setelah itu diadakan hari pemujaan terhadap patung tersebut dan dihadiri oleh kalangan kerajaan dan rakyat. Ketika acara pemujaan digelar, sang raja mencium bau tak sedap. Dan ketika dilihat ternyata bayi Dajjal tersebut berubah besar dan kecil di atas patung tersebut. Akhirnya sang raja marah dan menghukum ayahnya karena ayahnya tidak membuktikan bahwa bayi Dajjal tersebut tidak sengaja ada di patung tersebut. Pada akhirnya ayahnya dibunuh oleh sang raja karena tidak bisa membuktikan kalau Dajjal bayi ini tidak bersalah. Kebetulan ayah Dajjal ini merupakan seorang tokoh paganis di kerajaan tersebut. Karena kedurhakaan kaum Samirah yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kaum tersebut dan menghancurkannya tak tersisa, kecuali Dajjal bayi ini diselamatkan oleh malaikat dan ditempatkan di sebuah pulau dekat negeri Yaman, dan sekarang pulau itu dinamakan sebagai Pulau Socotra. Sejak usia 5 tahun sampai 100 tahun Dajjal tinggal di pulau tersebut dan tidak ada pekerjaan lain kecuali makan dan tidur. Dan ia hanya ditemani seekor binatang berbulu yang tidak jelas di mana mukanya. Dan binatang ini diberi nama Al-Jassasah. Binatang Jassasah ini dapat berbicara sebagai mana yang diketahui atas kisah pertemuannya dengan Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya yang pernah terdampar akibat badai di sebuah pulau di Laut Yaman. Selama Dajjal tinggal di pulau tersebut, ia diajarkan tentang ketauhidan oleh malaikat yang mengajarkan kepadanya dengan panel-panel tentang keajaran ketauhidan.
Maka tidak heran kalau dia mengetahui tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah diberitahu sebelumnya oleh malaikat yang mengajarkannya. Untuk mengetahui keyakinan Dajjal ini, maka binatang Al-Jassasah ini pernah bertanya kepadanya 3 kali kepada Dajjal agar dia mau beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah ditanyakan ketiga kalinya, Dajjal ini malah mengingkari semua apa yang telah diajarkan malaikat tersebut padanya. Malahan ia berani menyebutkan bahwa dirinya sebagai Tuhan.